dibilang puasa duluan. Tapi hadis nabinya zakat dulu baru puasa. Itu hadisnya banyak. Apalagi kalau ibu baca Quran, aqimus sholat wa atuz zakat. Habis sholat zakat. Banyak dalilnya. Tapi secara syariat puasa dulu baru zakat. Zakat belakangan. Gitu. Ya udah, ibu makin gak jelas makin pinter. Nggak usah disimpulin, segitulah pokoknya. Ayo pilih jelas apa nggak jelas. Makanya kalau dikatain gak jelas jangan marah kan gitu. Oh, orang kok gak jelas. Bagus, alhamdulillah, berarti saya udah pinter gitu. Tapi pinter gak jelasnya pakai ilmu, bukan gak jelas ngeyel. Gak jelas karena ilmu. Ada orang punya onta merah, onta merahnya lepas, ya. Maka dia masuk ke dalam masjid, terus dia ngomong, ada yang lihat gak onta merah? Faqala, maka bersabda an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wajadta, semoga kamu tidak mendapatinya. Innama buniyat masajidu, sesungguhnya hanya saja masjid-masjid itu dibangun lima buniyat lahu, bukan dibangun untuk hal seperti itu, ya. Makanya kalau ibu ngomongin duniawi dalam masjid nggak usah, ya. Urusan ilmu mah boleh, kemarin kan ya, sholat, terus masalah ilmu, khususnya masalah Quran. Tapi kalau urusan dagang ntar aja di luar, jangan di dalam ngomongin urusan dagang, kayak nggak ada tempat lagi aja. Kita punya bisnis nih, pesen ati kalau rempelo, nah udah ngomongin di luar, jangan kok tanya di luar udah, ya. Itu tetap kesalahan, Bu. Saya belum datang nih, ibu udah ngomongin, ya kan? Ayam naik gak? Naik, larang saya tiba. Tuh ngomongin dunia, ya. Ya mudah-mudahan pahala ngajinya mengalahkan ngomongin duniawinya, gitu ya. Semua ilmu itu bisa diperdebatkan. Mau benar ke mau salah bisa diperdebatkan. Tinggal mana yang kuat dan mana yang kita pilih. Ibu yang pakai kunut, ya kan? Sholatnya gitu kan? Bisa didebatin sama orang yang gak kunut. Nabi kunut itu cuma sebulan penuh. Ayo, ibu kalau ditantang kayak gitu, oh berarti gak perlu kunut. Tapi orang yang gak kunut subuh kita bisa iniin juga. Bukan berarti kalau Nabi cuma 1 kali 2 kali terus gak jadi sunnah. Nabi itu patokan hukum. Sekali aja beliau ngelakuin jadi sunnah. Gak usah nungguin sampai setahun, gak usah nungguin sampai seumur hidup. 1 kali Nabi lakuin maka jadi sunnah, selama belum dihapus. Nabi waktu tarawih berjamaah kan cuma 3 kali. Hari pertama sholat malam, datang Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul mau ngapain? Mau sholat malam, sholat qiyamul lail Ramadan. Jadi sebutnya dulu bukan tarawih. Ya Rasul boleh gak saya ikut? Boleh, jadi jamaah. Malam kedua Abu Bakar sama Rasul udah siap-siap, datang Umar. Ya Rasul ngapain berdua? Ya kita sholat, ya saya ikut ya, ikut. Besokan hari ketiga Umar, Utsman, Ali pada ikutan semua. Banyak. Hari keempat Rasul kagak datang. Akhirnya ditanya sama sahabat, ya Rasul engkau saya tunggu-tunggu tadi malam, kita udah rame-rame nih pengen sholat jamaah, sholat Ramadan qiyamul lail, kenapa engkau tidak hadir? Nah Rasul bilang, kalau saya sholat berjamaah bersama kalian, saya khawatir sepeninggal saya kalian menganggapnya wajib. Walaupun itu sholat tarawih jamaah cuman 3 kali, sama seperti orang kunut. Nabi itu kunut cuman sebulan, Bu. Hadisnya sebulan. Jadi kalau bicara dalil itu bisa diperdebatkan. Jadi tinggal kita main kuat-kuatan dan yakinnya yang mana gitu aja. Kalau ibu orang Muhammadiyah, saya nggak usah pakai kunut, ya udah orang nggak hafal juga, ya kan. Udah nggak usah pakai kunut. Oh saya pakai kunut, saya hafal, ya kan. Iya. Itulah ceritanya. Nah kalau matobi itu kayak sa, si, su. Jadi sebetulnya dulu kan kita bahas ya. Jadi ada mat tobi'i, ada mat asli. Jadi mat itu cuma 2 sebetulnya, Bu. Masih ingat gak dulu tuh? Ntar bukunya dibuka lagi ya. Jadi dulu saya sampaikan mat itu aslinya cuma 2, mat tobi'i sama mat asli. Ya, mat asli ya bentuk aslinya. Mat tobi'i itu ya sa pakai panjang alif, si pakai ya sukun, sa, si, su, sunya pakai waw sukun. Nah nanti dari mat tobi'i itulah yang berkembang jadi mat arid. Disukun ketika diwakofkan menjadi mat jaiz, menjadi mat wajib. Alifnya misalnya bertemu hamzah 1 kata,
Wawu sukunnya bertemu hamzah tatu. Jadi mat tobi itulah yang berkembang menjadi 14. Jaiz, mat wajib ya, mat tamkin, mat macam-macam itu. Jadi hukum asli mat itu cuma dua, mat asli sama mat tobi'i. Mat asli ya itu tadi Adam, mat asli Allah itu mat asli. Ya, kalau menurut pakai pendapat yang itu. Tapi kalau kita pakai pendapat enggak, itu kan perkembangan. Adam alif sama a, oh berarti maksudnya mat tobi'i. Pusing lagi kan? Kalau ibu nggak pusing sebetulnya, ibu kan nggak ada ulangan. Anak sekolah tuh saya juga keder ngadangin anak sekolah yang ngaji di rumah tuh. Ini mau saya ajarin mat asli, mat badal. Bingung saya juga. Gitu. Padahal ketentuannya memang begitu. Makanya jangan pinter-pinter amat, ribet. Ya, orang bodoh lah tinggal manggut-manggut gitu kan. Iya, jadi kalau kita kembalikan ke hukum asal, mat itu kan cuma dua. Ya, mat asli sama mat tobi'i. Nah maka kalau kita bicara mat badal, ya mat badal itu termasuk dari mat tobi'i gitu. Kalau mat asli aslinya begitu gitu. Makanya ya disitulah terjadi khilafiyah ulama ya. Memang enaknya pakai kitab. Kalau pakai kitab ibu bisa jelas, cuman saya ribet nih. Iya makanya ntar aja kalau 10 tahun lagi lah ya. Kalau masih hidup. Kalau dulu guru saya tuh bilang, orang tuh makin pinter makin gak jelas. Orang itu kalau makin pinter makin gak jelas. Tapi kalau pikir-pikir bener juga. Ini contoh aja, ada perempuan cakep, janda. Wow, udah cakep janda, umurnya 20. Wow, masih kinyis-kinyis. Ya. Nah, jandanya mau ketemu saya. Bagusan di rumah apa di jalan? Ayo. Di rumah ntar, yang di rumah kesel. Ya kan? Kalau di rumah bisa jadi fitnah, ya kan? Kalau di luar kayaknya kesannya jelek banget. Masa ngobrol di jalanan kan gitu ya? Itu. Ibu nggak ngerasain jadi ustad. Oh ustad pusing loh bu. Untungnya belum pernah. Iya, ibu gak kepikiran loh. Saya mikirin tuh. Ya itu, tadi guru saya bilang, dulu saya juga bingung. Apa maksudnya? Orang tuh kalau makin pinter makin gak jelas. Emang bener. Makin banyak rambu-rambu yang harus kita lawan. Di satu sisi kita harus begini, di sisi lain kita harus begitu. Ya tadi tuh, kalau kita ada orang tamu nih perempuan, ya kan? Kalau kita terima di jalan, kok gak sopan banget? Masa ngobrol di jalan, ya kan? Ntar Bu Aang lewat gitu, posat ngobrol sama perempuan. Ya jadi omongan juga, ya kan? Tapi kalau kita terima di dalam, saya masuk, ayo mbak, monggo silakan masuk ke dalam. Mama buat wajibannya dilihat tuh, posat kok bawa perempuan. Jadi omongan juga. Coba pikir deh. Oh, untungnya ibu bukan ustazah, enak ada ngomongin. Iya, dilema. Ya tadi sahabat tuh kayak hukum-hukuman tuh begitu. Saya ngadepin itu tuh saya bingung, saya mau ngajarin apa sama anak murid ya. Saya mau sampein yang di sekolahan salah. Di sekolah tuh pelajarannya banyak yang salah bu. Ya, jangan salah dikira bener kali. Orang kurikulumnya bukan kita yang bikin, orang pendidikan biasa, bukan pendidikan agama, banyak yang salah itu. Tapi kalau kita kasih yang sesuai sekolahan, jadi kagak bener. Ya, contoh aja deh rukun Islam. Rukun Islam pertama apa? Syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat dulu atau puasa? Oh. Ibu aja pusing. Zakat dan puasa. Kan kemarin puasa. Nah, yang mau puasa waris zakat. Kalau bodoh kita nggak mikirin itu. Ibu sebelum saya kasih tahu nggak mungkin mikir loh. Nah berhubung saya tanya aja ibu mikir, oh iya juga ya. Zakat dulu atau puasa dulu. Ya balik lagi tadi kalau pakai teks hadis yang benar zakat dulu. Ya karena di hadisnya Nabi itu bunyal Islam khamsatun. Agama Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Yang satunya syahadat, antasyhadu alla ilaha dan seterusnya tuh. Terus yang kedua antuqimas shalah dan kedua salat. Terus yang ketiga wa antuz zakat dan melaksanakan zakat. Baru keempat wa antasumu Ramadan, baru kamu puasa Ramadan. Itu kalau pakai hadis Nabi. Ya, kalau pakai hadis Nabi. Tapi kalau pakai syariat, dalil puasa itu lebih dulu daripada zakat. Ya, perintah puasa itu lebih dulu daripada zakat. Maka setelah syahadat
sholat, puasa dulu, karena perintah puasa lebih dulu, baru kemudian perintah zakat. Dulu zakat namanya tuh sodakoh Bu, belum ada zakat. Zakat fitrah itu disebutnya sodakoh, tuh fitrah. Baru kemudian diganti namanya zakat. Jadi zakat itu baru ada menggantikan syariat sodakoh yang wajib. Jadi puasa udah ada baru zakat, habis zakat baru haji. Nah, kan bingung kan? Jadi apa dulu? Zakat apa puasa dulu? Itu pokoknya pikirin diri lah. Boleh, zakat dulu baru puasa. Anak bayi puasa nggak? Nggak, tapi dijakatin nggak? Ya kan? Bener nggak? Iya. Kalau zakat harus puasa dulu. Anak kecil kan kagak puasa. Anak bayi kagak puasa, tapi dijakatin nggak sama bapak ibunya? Zakat. Ya kan? Berarti zakat dulu baru puasa. Tapi kalau kita mikir, nah, segitu udah lah. Ya kan? Ya, udah makanya jangan jadi ustadz. Ya. Terus jadi orang awam aja gak pikirin gituan. Iya. Pokoknya jadi orang biasa aja. Itu, tapi itu menandakan tadi guru saya bilang, ya, saya sampein orang pinter itu makin kagak jelas. Jadi ibu makin gak jelas, ibu makin pinter. Itu kan gak jelas tuh. Ini apa dulu? Zakat apa puasa dulu? Ya kan? Berarti ibu makin pinter. Makin gak jelas berarti makin pinter. Ayo pilih jelas apa gak jelas. Makanya kalau dikatain gak jelas jangan marah kan gitu. Oh, orang kok gak jelas. Bagus, alhamdulillah berarti saya udah pinter gitu. Tapi pinter gak jelasnya pakai ilmu, bukan gak jelas ngeyel. Bukan gak jelas karena ilmu. Lah emang makin gak jelas loh Bu. Dibilang puasa duluan, tapi hadis nabinya zakat dulu, ya kan? Zakat dulu baru puasa. Hadis nabinya zakat dulu, zakat baru puasa. Itu hadisnya banyak. Apalagi kalau ibu baca Quran, aqimus sholat wa atuz zakat. Habis sholat zakat, banyak dalilnya. Tapi secara syariat puasa dulu baru zakat. Zakat belakangan. Berarti syariat di mana-mana puasa dulu. Gitu. Ya udah ibu makin gak jelas makin pinter. Nggak usah disimpulin segitulah pokoknya. Yang repot saya ngajarin ke murid apa? Mau saya ajarin puasa dulu takut di sekolahan, zakat dulu. Mau saya ajarin zakat dulu takut di sekolahan, puasa dulu. Nah, repot kan? Rawahul Muslim, meriwayatkan Imam Muslim dengan nomor hadis 568. Man, adapun barang siapa orang sami'a yang dia mendengar, rojulan seseorang, yang syudu yang dia mengumumkan, dolatan akan barang yang hilang. Ada orang kok ngumumin barang hilang fil masjid, di dalam masjid, bukan di luar ya. Kalau di luar boleh, atau ditempel. Ya, kalau ibu kehilangan emas gitu ya, tulis aja, terus tempel di pengumuman di depan masjid. Yang penting jangan di dalam. Telah kehilangan ibu Anu misalnya gitu ya, kehilangan cincin emas misalnya sekian, hubungi ibu Anu gitu dan seterusnya. Itu boleh kalau di luar. Nah kalau ngumumin barang hilangnya di masjid, fal yakul, maka ucapkanlah oleh kalian, la raddah Allah, semoga tidak mengembalikannya Allah alaika kepadamu. Jadi mudah-mudahan Allah gak nemuin buat kamu. Nah, gitu. Fa innal masajida, karena sesungguhnya masjid-masjid Allah itu lam tubna lihada, bukanlah dibangun untuk perbuatan seperti ini. Maksudnya dibangun untuk ngumumin barang-barang duniawi. Itu kan barang duniawi, nggak boleh. Rawahu Muslim, diriwayatkan juga dengan Imam Muslim, hadis lanjutannya 569. An Buraidah, dari sahabat Buraidah, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, nasyada yang dia berteriak, dia ngumumin fil masjid, di dalam masjid. Faqala, maka dia berkata, man da'a, siapa yang bisa memberitahu, ilal jamilil ahmar, kepada onta yang berwarna merah. Onta warna merah itu onta paling mahal Bu ya. Kalau yang putih coklat itu murah. Ada orang punya onta merah, onta merahnya ucul, lepas ya. Maka dia masuk ke dalam masjid, terus dia ngomong, ada yang lihat gak onta merah? Masuk ke dalam masjid teriak-teriak. Faqala, maka bersabda an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wajadta, semoga kamu tidak mendapatinya, innama buniyat, sesungguhnya hanya saja dibangun al-masajidu, masjid-masjid itu dibangun lima buniyat lahu, bukan dibangun untuk hal seperti itu. Maksudnya dipakai buat teriak-teriak ya. Makanya kalau ibu ngomongin duniawi dalam masjid nggak usah. Urusan dagang ya, urusan ilmu mah boleh. Kemarin kan ya, sholat terus masalah ilmu, khususnya masalah Quran. Tapi kalau
urusan dagang ntar aja di luar. Jangan di dalam ngomongin urusan dagang. Kayak nggak ada tempat, maksudnya gitu ya. Kayak nggak ada tempat lagi aja. Kita punya bisnis nih, pesen ati kalau rempelo. Nah, udah ngomongin di luar. Jangan kok tarain di luar udah. Ya di dalam ngaji dulu. Ya urusan ati sama rempela di luar aja. Gak usah diomongin. Nah, ini bahkan ada riwayat luar biasa ini. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 450. An Sa'ib bin Yazid, dari sahabat Sa'ib bin Yazid, qala, berkata beliau, kuntu, pernah dahulu aku itu qaiman, berdiri fil masjid, di dalam masjid. Fa asobani, tiba-tiba melempar kerikil padaku rajulun, seseorang. Fa nazartu, maka aku melihat, fa idza, ternyata dia itu Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Fa qala, maka berkata Umar, idhab, pergilah kamu, faktini, dan bawa padaku bihadaini, akan dua orang ini, fajituhu, maka aku pun mendatanginya bihima, dengan membawa kedua orang tersebut. Jadi ada dua orang ngobrol masalah dunia tentunya ya, di dalam masjid bu, kenceng-kenceng. Terus ada sahabat Sa'ib bin Yazid. Nah ini ada Sayyidina Umar, sampingnya ada sahabat Sa'ib bin Yazid. Terus ngelihat ada orang ngobrol kenceng, ngobrol masalah dunia, Sayyidina Umar ngambil kerikil, ditimpuk si Sa'ib. Maksudnya suruh deketin ke dia, sini-sini. Saat itu Sayyidina Umar udah jadi khalifah ya. Nah ditimpuk, itu siapa yang ngobrol kencang-kencang, siapa yang ngomongin dunia tuh, bawa ke sini. Itu kata Sayyidina Umar gitu. Nah maka kemudian sahabat Sa'ib ini membawa dua orang tadi yang ngobrolin dunia secara kencang-kencang tadi. Qala, maka berkata Sayyidina Umar, man antuma, siapa kamu berdua? Au min aina antuma, dan dari mana asal kalian berdua? Ditanya tuh sama Sayyidina Umar, kamu berdua nih orang mana sih? Qala, maka keduanya berkata, min ahli Taif, kami ini dari penduduk Taif, ya daerah Taif. Qala, maka berkata Sayyidina Umar, lau kuntuma, andai kata kamu berdua itu min ahlil baladi, termasuk dari ahlul balad ini, maksudnya dari kota Madinah. Kalau kamu asalnya dari Madinah, bukan dari Taif, la auja'tukuma, niscaya akan aku hukum kalian berdua, tarfa'ani, karena kalian telah mengangkat ya aswatakuma, akan suara-suara kalian, maksudnya teriak, fi masjidi Rasulillah, di dalam masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu adab di dalam masjid juga, jangan teriak-teriak, jangan ngomongin masalah duniawi, jangan masalah dagangan segala macem ya. Boleh ngomongin kayak gitu, tar aja di luar. Kalau di masjid ya fokus aja, fokus belajar. Kalau pas lagi ngaji, pas lagi ibadah, sholat ya fokus ibadah gitu ya. Makanya saya pribadi sebetulnya agak kurang suka kalau ngaji di dalam masjid, dalam musola itu agak kurang suka. Karena itu saya khawatir, ibu ntar sebelum saya datang ngomong-ngomong dulu, teriak-teriak, ngomongin dunia, ayam, larang. Itu kan, saya benar ada tanda takut juga sebetulnya. Itu tetap kesalahan bu. Saya belum datang nih, ibu udah ngomongin ya kan. Ayam naik gak? Naik, larang saya kira. Ngomongin dunia ya. Nah saya belum datang nih, itu tetap salah, itu tetap dosa. Tapi saya berharap mudah-mudahan dengan kita ngaji, kesalahan tadi tuh dimaafin dengan ngajinya kita, gitu. Ya mudah-mudahan pahala ngajinya mengalahkan ngomongin duniawinya, gitu ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.